Rahayu. 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 Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini masih dalam rangkaian roadshow kegiatan Raket Prasojo TV. Kalau kemarin kita dari lereng Gunung Merapi di daerah Cangkringan yang menuju puncak itu tinggal 12 kilo kemarin. Setelah itu kita ke Candi Borobudur. Dan hari ini kita di Kota Tulungagung. Di Kota Tulungagung kita mengadakan kegiatan di sini. Di rumahnya salah satu anggota kita, yaitu Mas Widi. Ya, ini. Rahayu Mas Widi. Ya, Rahayu Sugeng. Ya, matur nuwun Mas Widi sudah berkenan ketempatan menyiapkan suguhan-suguhan. Ya. Dan para pemirsa bisa ikuti terus roadshow kita karena minggu depan kita mau ke Ngrobokan, ke Purwodadi. Setelah itu kita ke Semarang. Itu tanggal 19-20. Akhir bulan sampai awal bulan depan kita ke Lombok dan Bali. Kita melakukan penelusuran tentang ajaran Jawa kuno. Karena setelah kita melakukan penelusuran, kita menggali, ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh, kayak barangkali para pemirsa bisa disimak di YouTube kita. Kita mewawancarai Romo Wiku Satya Dhamma Telaga, anggota Saptarsi Hindu Jawa. Terus kita mewawancarai sesepuh biku seluruh Indonesia, Bante Dhammasubho Matera. Akhirnya bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dahulu kala memang leluhur kita ini sudah memiliki ajaran, sudah memiliki ilmu dan konsep ketuhanan. Bahkan akhirnya juga kita temukan fakta bahwasanya kata Hindu ataupun Buddha ini baru muncul setelah tahun 1959. Berbagai literasi, artefak, lontar, situs itu tidak ada satupun yang bicara tentang kata-kata Hindu ataupun Buddha. Bahkan dari berbagai penelitian lain, ternyata di India malah tidak ditemukan prasasti berbahasa Sanskerta. Sehingga kita cari terus, kita telusuri terus, sehingga nanti kita mau ke Bali dan Lombok. Nah, para pemirsa, hari ini kita akan mengangkat tema dupa atau kemenyan. Karena ada beberapa orang yang membuat acara itu kemelun kemenyan. Tapi ada juga yang membuat acara itu 1000 dupa. Nah, ini sebelum kita masuk, kita bahas akan dupa atau kemenyan. Kami minta Mas Widi untuk memberikan sambutan sebagai tuan rumah, sebagai orang Tulungagung, karena saat ini kita memang sedang mengadakan kegiatan di Tulungagung. Silakan Mas Widi. Ya. Terima kasih. Yes. Saya sampaikan salam Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih Pak Trimo atas kehadirannya di rumah saya. Saya sampaikan selamat datang Sugeng Rawuh di Tulungagung. Terima kasih. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa banyak manfaat bagi para pemirsa dan para khususnya Nusantara. Alam semesta berkehendak. Berkaitan dengan tema pada hari ini tentang
dupa Dupa atau kemenyan. atau ya. kemenyan. Kebetulan di Tulungagung pada hari ini ada acara Kemelun Kemenyan. Nah, menurut Pak Trimo atau secara pandangan Pak Trimo, yang betul itu kemenyan atau dupa? Nggih, terima kasih. Nggih. Sementara pertanyaan dari saya demikian. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri, salam Rahayu. Rahayu. Nggih, terima kasih Mas Widi. Supaya sekalian kita nanti satu bahasan. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas Yusuf? Mas mesin Matuin. Nah, oh, yang dari sebelah kanan, silakan. Monggo, siapa dulu? Nggih. Salam Rahayu. Rahayu. Ngiring sampai kolok. Nun sewu Pak Trimo. Nggih. Kawula warga masyarakat Tulungagung Nggih. badhe nderek nyuwun prisa bilih menapa to dupa dipun bakar sayogyanipun dupa dipun bakar menika pada kepentingan menapa lan keistimewaanipun menapa kok gunakaken dupa kemenyan utawi bakar dupa menika matur nuwun. Nggih, terima kasih Pak sinten? Saking kula Pak Maulan. Pak Maulan, nggih, terima kasih Pak Maulan. Rahayu, nggih. Nah, monggo silakan Mas, Mbak, sambil kenalkan nama biar pemirsa juga kenal nama panjenengan. Nggih, silakan. Nyuwun sewu saderengipun nggih Rahayu. Rahayu. Kula paling asma Rizal. Kula warga Tulungagung badhe nangkletaken untuk pembakaran dupa Nggih. itu apa ada aturannya Pak untuk menancapkan dupa itu? Nggih. Mungkin atau mungkin ditancapkan di pasir atau di tanah atau di beras. Oh, nggih. Itu sudah Media untuk tancapnya. Oh, nggih, nggih. media untuk tancapnya. Nggih, terima kasih Mas sinten? Mas Rizal. Mas Rizal, nggih, terima kasih Mas Rizal, nggih. Nah, ada lagi silakan bertanya. Nggih. Rahayu Bapak. Rahayu. Kawula paring asma Mbak Mumun. Nggih, Saking naminipun Tulungagung. Mbak Mumun. Iya. Ah, nggih. Kersane mboten mabuk Arab, Mbak. Nggih. Kawula pengen mangertos sejatose ketika kita melakukan pendekatan ke alam, Nggih. ketika membakar entah itu dupa ataupun kemenyan dari tingkatan masing-masing dupa atau kemenyan itu sendiri orang Jawa sudah mendefinisikan kan. Nggih. Itu lebihnya kita lebih ke dalam itu sebenarnya kayak apa tingkatan itu, Pak? Nggih. Nggih. Nggih matur suwun menika ingkang kula pengin mangertos Rahayu. Rahayu. Nggih. Sekalian Mas Panji ya, ini Mas Panji ini anggota kita yang ada di Tulungagung, beliaunya itu seniman ketoprak, panatacara. Wah, ini seniman kondang ini. Serba bisa ini. Ini sampai PNS-nya gurunya samben. Pekerjaan utamanya seniman ketoprak sama panatacara ini. Silakan Mas Panji. Ini terlalu tinggi ngalembononya. Ini biar anggota kita itu juga paham nih Mas Panji kalau di grup kita kan sering komentar. Kadang-kadang kan orangnya yang mana gitu. Terima kasih sebelumnya Rahayu. Rahayu. Ketika saya berkeliling di Tulungagung, masyarakat Tulungagung masih banyak menggunakan dupa. Nggih. Ya, saya sangat berterima kasih pada masyarakat Tulungagung, termasuk saya juga sesekali juga melakukan pembakaran dupa. Nggih. Itu terbuat dari apa sebenarnya? Terbuat dari apa Ya, bahannya? terbuat dari apa? Nggih. Kalau memang saya melakukan ada sesuatu kedamaian hati di dalam hati saya itu membakar dupa. Jadi terbuat dari apa sebenarnya itu? Iya. Hanya itu. Terima kasih pencerahannya. Rahayu. Rahayu. Ya, terima kasih para pemirsa. Ini tadi ada beberapa pertanyaan. Ya. Nanti kalau pemirsa ingin bertanya silakan di kolom komentar. Kita mulai dari Mas Widi yang ditanyakan yang benar itu dupa atau kemenyan. Ya memang kemarin kita sempat ngobrol di telepon ya sama yang Mas Widi katakan tadi di Tulungagung saat ini ada acara budaya itu Kemelun Kemenyan. Saya teleponan sama ketua panitia pelaksananya, terus beliau saya katakan bahasanya yang benar itu apa istilahnya bukan soal benar dan salah ya, karena itu kan terkait dengan pemahaman orang berbeda ya.
beliau waktu itu mengatakan, waktu itu saya tanya, loh Pak, kenapa kok judulnya Kemelun Kemenyan, tidak Kemelun Dupa? Beliaunya menjawab, kan ini Romo, kalau Dupa itu kan Cina, Kemenyan itu Jawa. Nah, saya sedikit tersenyum, tapi di telepon kan nggak kelihatan kalau saya tersenyum gitu loh. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Mas Widi tadi. Ya. Yang Dupa ini bukan Cina. Dupa ini malah bahasa Jawa kuno. Bahkan ada beberapa mantra dari ajaran Jawa kuno ataupun Hindu Jawa, bukan Hindu India loh ya. Ini ada menyebut kata dupa. Jadi dupa itu merupakan bahasa Jawa kuno, bahkan bahasa Sanskerta itu ada kata dupa. Tapi kalau Cina itu hiu. Jadi dupa itu bukan bahasa Cina. Kalau Cina itu hiu. Ini mirip gini, umpamanya kemarin saya guyonan sama teman-teman. Itu gambarannya apa itu Pak Sutri? Gambarannya begini. Kalau di Malang ada orang mengatakan beci. Tapi kalau Tulungagung Kediri mengatakan apa ote-ote. Nah, kalau di Solo ya itu disebut bakwan. Nah, terus ada lagi yang menyebut yang lain. Jakarta itu bala-bala. Bala-bala. Nah, ini kan sebenarnya barangnya sama, tapi setiap daerah memiliki nama masing-masing, penyebutan masing-masing. Jadi kalau di Jawa, di Bali, ataupun di Nusantara lah ya, ini menyebutnya adalah dupa. Menyebutnya dupa. Kalau di Cina menyebutnya adalah hiu. Kalau di Eropa itu cenayang. Kalau di Arab menyebutnya adalah bukur. Tapi barangnya sama. Kalau untuk bentuknya, lah ini selera. Seperti weci tadi. Weci itu ada yang bunder, ada yang kotak, ada yang lonjong. Nah, begitu juga dengan dupa. Ada yang berbentuk ini, lidi seperti ini. Lidi seperti ini. Terus ada yang dibuat spiral kayak obat nyamuk, ada yang bubuk, ada yang segitiga gunungan kayak tumpeng kerucut, ada yang dipadatkan seperti batu. Ini kan cuma sekedar bentuknya. Nah, namanya dupa kalau menurut orang Jawa, orang Nusantara lah menyebutnya dupa. Terus kemenyan itu apa? Nah, kemenyan itu ini hanya salah satu varian aroma. Hanya salah satu varian aroma. Karena aroma dupa itu banyak sekali. Bahkan ketika bicara kemenyan saja itu masih ada 3 varian. Ada kemenyan yang diambil dari getahnya. Menyan itu memang dari pohon kemenyan. Jadi kemenyan itu dari pohon kemenyan. Jadi kemenyan sendiri masih ada 3 varian. Yang diambil dari getahnya, ada yang diambil dari kayunya yang dibuat serbuk, ada yang dibuat dari kulitnya. Ini aromanya mirip tapi tak sama. Kalau dari produk Yayasan Raket Prasojo sendiri, Dupa Herbal Nusantara, ini para pemirsa bisa simak video kita yang berjudul Dupa Herbal Nusantara. Ini sebagai contoh, ini yang aroma Majagu Keraton. Bisa di zoom mas. Ya. Ini Majagu Keraton. Majagu Keraton ini kita buat dari kulitnya kemenyan. Jadi kemenyan itu hanya salah satu varian, jenis varian aroma. Majagu Keraton itu kita buat dari kulitnya kemenyan. Terus ini ada kemenyan gaharu. Ini dibuat dari serbuk kayu kemenyan dan serbuk kayu gaharu. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Panji tadi, bahannya dari apa?
gaharu kemenyan ini terbuat dari serbuk kayu kemenyan dan serbuk kayu gaharu. Nah, kalau gaharu ini dupa herbal Nusantara, gaharu ini terbuat dari serbuk kayu gaharu. Jadi kemenyan ini hanya sekedar salah satu varian aroma. Nah, kemarin itu saya bilang ke ketua panel pelaksana, sebaiknya itu judulnya diganti. Saran saya, tapi saya nggak memaksa, wong saya bukan siapa-siapa. Saran saya diganti Kemelun Dupa, sehingga nanti para peserta yang hadir mau bakar apa saja kan, aroma apa saja boleh gitu loh. Silakan. Tapi kalau judulnya Kemelun Kemenyan, berarti secara tidak langsung kan orang yang membakar aroma selain kemenyan salah, kurang pas, tidak sesuai dengan tema acara. Padahal aroma dupa itu banyak sekali. Ini gaharu, aroma gaharu. Terus ada aroma cendana. Bahkan produk Yayasan Raket Prasojo yang terakhir ini adalah aroma mawar sama aroma tunjung biru. Bahkan kalau musim langsep, ini di Tulungagung banyak langsep ya? Ada ya? Langsep itu kulitnya dikeringkan, dibuat serbuk, dibuat dupa. Oh, baunya bagus. Pernah nggih Pak Maulan nggih sebagai orang tua ya? Nah, langsep itu dibuat dupa bisa. Nih, kulit langsep itu. Nggih, kulit buah langsep itu Dikeringkan ya? dikeringkan dibuat serbuk. Itu bisa. Terus banyak yang bisa dijadikan dupa. Aroma banyak. Di Jawa itu sangat kaya raya tentang bahan dupa. Tapi kalau disebut kemenyan kan otomatis cuma satu varian. Tapi kalau istilahnya beliaunya mengatakan, oh ini aja Romo, judul ini walaupun salah nih keren, oh, ya sudah, saya nggak bisa memaksakan. Kemelun kemenyan ya silakan, kita nggak bisa menyalahkan. Kita kan cuma memberi saran saja sebaiknya kemelun dupa, sehingga nanti peserta itu bebas mau membakar dupa aroma apa saja gitu. Tidak harus kemenyan, tapi kalau kemelun kemenyan secara tidak langsung kalau ada peserta yang membakar selain aroma kemenyan berarti kurang pas. Kalau tidak bisa dikatakan salah gitu. Nah, anggota kita juga yang kebetulan juga tergabung di panitia di situ jadi bendahara. Itu sebenarnya tertarik dengan uraian kita. Beliau mengatakan, namanya Mas Sobir itu mengatakan, wah ini seharusnya penggiat budaya ini diberitahu oleh Romo Sutrimo ini ilmu ini. Biar mereka tercerahkan, biar mereka tahu gitu loh. Karena selama ini kalau kita cermati ya, mulai tahun 2010 ini kan Mas Widyesonya anak muda yang mulai kembali menggiat budaya itu kan luar biasa. Tapi mereka kan kadang-kala buta loh. Buta tentang dupa, ini seneng ngobong dupo. Nah, mereka kan perlu kita cerahkan, perlu kita beritahu gitu. Jadi kemenyan itu hanya salah satu varian aroma. Bahkan dari kemenyan itu sendiri masih ada 3 dipilah itu. Dibuat dari getahnya, dari serbuk kayunya, dari kulitnya. Ini aromanya tidak sama tapi mirip karena memang satu pohon. Ini dari Mas Widi sekaligus sama Mas Panji tentang bahannya. Nah, kalau kita lihat di pasaran saat ini juga ada bahan itu 2. Ada dupa herbal, ada dupa kimia. Kalau dupa herbal sebagai contoh mamanya ini tadi gaharu ya, dari kulit gaharu, dari kayu gaharu maksud saya, dari kemenyan. Terus kalau dari bunga mawar ya dari bunga mawar. Dikeringkan, diserbukkan seperti kulitnya langsep tadi.
atau ini dari bunga Kamboja. Ini juga bisa dikeringkan, diserbuk. Pandan juga bisa. Jadi kalau rumah dupa banyak, ya, ini banyak. Ini kalau bahannya. Tapi kalau yang kimia, ya mohon maaf, ini saya bukannya mau membuka rahasianya para pengrajin dupa ya, produsen dupa. Kalau yang dari kimia ini terbuat biasanya dari kalsium. Kalsium itu sejenis bahan bangunan. Harganya kan murah itu kalsium itu. Saya pernah tanya di toko bangunan kan kisaran per kilo itu cuman Rp500 apa Rp600 gitu loh. Nah, biasanya dicampur dengan metanol alkohol. Terus dikasih esense. Dikasih aroma. Sehingga kemarin kan di Malang itu kan sempat ada kebakaran dari produsen dupa. Karena yang dia buat dari kimia, campurannya alkohol sama metanol, barang-barang yang mudah terbakar. Nah, kalau yang dupa herbal ini tanpa alkohol, tanpa metanol. Sehingga kemarin waktu kita di Canggenangan Jogja, ini Mas Danar ini kan sempat membakar dupa, ini agak lama. Dupa kita yang dibakar. Dia bilang, Romo, apakah ini melempem? Bahasa Indonesianya apa ini Mas Panji? Melempem ini. Nah, dia tanya, Romo, apakah ini dupanya melempem? Saya jawab tidak. Kenapa? Kok dupa herbal itu cenderung di sumet itu agak lama gitu loh. Karena memang herbal. Nah, kalau dupa yang mudah dibakar ini kan biasanya ada campuran kimianya, alkohol sama metanol yang memang bahan yang mudah terbakar. Nah, bedanya salah satunya di situ. Nah, sehingga kalau herbal itu biasanya bakarnya agak lama karena memang terbuat dari kayu ya, serbuk kayu, serbuk bunga ya. Kalau zaman dulu cara pembuatan sederhana, entah itu serbuk kayu garu, serbuk bunga mawar, serbuk bunga tunjung biru, serbuk pandan ya, serbuk kulit langsep, itu dicampur dengan kanji dari ketela pohon. Nah, setelah itu dikeringkan. Di PP dikeringkan. Nah, itu bisa dibuat semacam jadi lidi seperti ini ataukah dicampur dengan kanji tadi menjadi gumpalan. Karena di aku itu tidak, ini budaya Cina untuk jadi lidi ini. Kalau dalam budaya Jawa dikenalnya kan gumpalan. Kerucut nih. Ya, entah itu kerucut kayak tumpeng, entah itu kayak batu, ya, itu gumpalan. Atau kadangkala bentuk bubuk. Ya, ini yang budaya Jawa. Cuman kalau seperti itu otomatis kita butuh padupan. Butuh prapen, padupan. Saya juga heran sama panitianya ini yang kok bisa bicara loh, dupa itu kan dari budaya Cina, Romo loh. Lah wong Jawa mengenal kata padupan kok beliaunya bisa ngomong, oh dupa itu dari bahasa Cina, itu enggak tahu dari mana. Saya juga heran gitu loh. Jelas kok di dalam sastra Jawa mengenal padupan. Kalau umpamanya orang itu tidak mempelajari budaya Jawa sedetil kita. Kalau yang mempelajari detail ya paham betul dupa itu bahasa Jawa kuno, bahkan ada mantra-mantra yang istilahnya terucap kata dupa. Sebagai contoh, saya kasihkan contoh yang ada. Ketika kita membakar dupa dalam versi Jawa kuno atau versi Hindu Jawa, bukan Hindu India, cara membakarnya doanya kan begini. Aum aknir jutir ang dupastraya namaswaha. Ini yang versi Jawa kuno atau Hindu Jawa. Jelas di situ ada kata dupa kok. Di India tidak ada kata itu malah. Saya selama ini kita di Rakat Prasojo jarang mau mengucapkan
mantra ya. Ini tadi hanya untuk contoh. Kenapa? Karena kita ini kan lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita ingin mengembalikan budaya Nusantara ini sesuai napa istilahipun niku yang asli. Budaya Jawa atau Nusantara yang asli itu dengan konsep itu adalah tinemuing nalar atau rasional, kasunyatan atau realistik atau ilmiah akademis. Kita tidak ingin mengajarkan sesuatu yang berbau dogmatis. Nah, kalau saya mengajarkan mantra itu kan akhirnya dogmatis. Saya inginnya anggota itu kan berpikir cerdas gitu. Sehingga yang sudah gabung di grup kita kan Mas Widi, Mas Panji itu kan ya yang kita ajarkan ke sana. Jadi pengertian-pengertian, keilmuan-keilmuan yang menggiring anggota itu berpikir. Tidak mengarah pada sesuatu yang dogmatis, sesuatu yang imajinasi, halusinasi, apalagi delusi gitu loh. Karena bangsa ini akan bangkit kalau dengan akal sehat, dengan nalar sehat, ya, dengan rasional dan realistik, kasunyatan. Karena selama ini udah ratusan tahun bangsa kita ini mabuk dogma, terutama dogma asing. Ketika orang yang mabuk dogma itu, mohon maaf, walaupun gelarnya udah sampai profesor, sudah dokter sekalipun, ya kadang-kadang nalarnya tidak istilahnya Tumpul. Nalarnya tumpul gitu, tidak berkembang sebagaimana mestinya gitu loh. Nah, kita tidak ingin seperti itu karena kita ingin bangsa ini bangkit dengan nalar sehatnya. Karena ketika bangsa kita mampu menguasai 2/3 dunia seperti penelitiannya Profesor Muhammad Yamin, kita mampu membuat peradaban. Nenek moyang kita adalah pelaut yang menguasai lautan sampai Madagaskar, New Caledonia. Membuat peradaban, membuat candi Borobudur, candi Prambanan. Itu bukan ilusi. Wong kita ke sana bisa kita raba kok. Bukan ilusi. Bukan halusinasi. Bukan delusi. Nyata. Dan itu dibangun dengan teknologi. Nah, sepanjang bangsa kita ini saat ini, generasi muda kita selalu berpikir delusi, ya bangsa ini akan sulit untuk maju. Karena bangsa kita mabuk dogma. Harus kita kembalikan lagi bangsa ini dengan akal sehatnya. Ini tadi dari bahannya ya, yang benar dupa, kemenyan sudah kita jelaskan. Bahannya ada bahan kimia, ya, ada yang herbal. Ya. Dengan cara ini sebenarnya para masyarakat tuh mau jadi pengrajin dupa juga boleh, bisa kok. Di sekitar kita kan banyak bahan-bahannya itu. Di Tulungagung itu banyak ya Mas Panji, Mas Widi ya, Mas Panji ya, banyak bahan-bahannya itu kan. Bisa membuat pengrajin, kalau semakin banyak yang jadi pengrajin dupa, kan semakin banyak yang bakar dupa gitu. Jangan takut dibully yang katanya syirik, musyrik, kafir, nggak usah takut. Banyak teman mengatakan untuk melestarikan budaya leluhur kita tidak butuh dalil. Selain itu, pembakaran dupa ini juga memberikan manfaat. Ini tadi yang tanya manfaat tadi, Mbah Maulan, kenapa? Mbah Maulan tadi pertanyaannya apa, Mbah? Dupa dibakar, kita membakar dupa seyogianya pada kepentingan apa dan keistimewaannya apa. Oh, dan saat-saat membakar dupa. Yang tanya manfaat tadi siapa? Oh, Mbak Mumun. Manfaat dupa tadi. Sekaligus. Manfaat dupa itu banyak. Untuk sembahyang boleh, bagus. Untuk aromaterapi bisa. Untuk semok disinfektan bisa. Bahkan saya kemarin pada waktu pandemi, saya sudah membuktikan sendiri, orang yang sudah positif COVID saya terapi pakai dupa sembuh. Tapi syaratnya ini dupanya dupa herbal loh ya. Saya tidak merekom dupa kimia loh. Karena kalau dupa kimia itu kadang-kadang di pernapasan kita malah mengganggu.
di mata pedih ya, terus di saluran pernapasan kita ini Mas iya serak, terus sesak gitu loh. Nah ini mumpung dupa di depan kita habis, ini coba kita tata cara membakar dupa. Sebenarnya di video kita yang berjudul tata cara dan doa membakar dupa sudah kita jelaskan, tapi biar kita ulang-ulang biar nanti para pemirsa dan yang hadir ini juga paham. Ini yang kita bakar aroma kemenyan. Nah, kita bakar jumlahnya 5 ya. Apakah jumlah itu juga mempengaruhi ya? Jumlah itu sebenarnya tergantung hati kita, tergantung kepentingan. Sebagai contoh ini, karena memang mohon maaf, kalau kita bicara tradisi Jawa yang asli kan tidak berbentuk lidi. Bentuknya adalah prongkolan atau tumpeng atau serbuk. Jadi, nah lidi ini kan budaya Cina. Kenapa kok banyak orang suka ini? Karena kita cari praktis. Kalau pakai serbuk, pakai prongkolan, otomatis kan kita butuh padupan, butuh prapen. Kan agak ribet gitu loh. Nah ini cari praktisnya aja. Karena memang budaya itu kan dinamis toh. Kita nggak bisa kaku. Bersinggungan antar budaya itu tidak akan bisa kita hindari. Yang terpenting adalah kalau menurut Ki Hajar Dewantoro amanatnya, kalau budaya itu memang bagus dan kita tidak punya, ya kita pakai nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah punya, ngapain kita harus pakai budaya luar gitu loh. Pada upacara-upacara tradisi Jawa ini pasti ada padupan, prapen pasti ada. Ya, karena itu memang tradisi Jawa yang benar. Malah yang berbentuk lidi ini hanya sekedar untuk penggembira saja. Beberapa contoh kayak upacara di Gunung Merapi, di Gunung Bromo itu pasti ada padupan, ada prapen. Yang berbentuk lidi itu hanya untuk penggembira malah. Nah, ini cara membakarnya. Dan ini tidak boleh dikebaskan keluar. Kenapa kok tidak boleh? Ditakutkannya di sana, di kanan kiri itu ada orang, entah itu orang halus, entah itu orang kasar. Jadi ini kebasnya ke arah kita. Tidak boleh ditiup. Karena ditakutkannya maunya mohon maaf kalau saya kebaskan ke sini lah, ini ada Mbah Maulan, ada Mbak Mumun, nanti takutnya pletikane apinya kan ke orang lain. Ini yang jelas manusia kasar. Nah, belum lagi kalau manusia halus. Nah, kemarin juga di salah satu pemirsa kita juga ada yang tanya, bagaimana kalau untuk ritual yang dikebaskan ke di sekitarnya? Itu boleh, tapi itu ada doanya. Supaya apa? Di alam semesta ini kan ada dimensi manusia, ada dimensi lain. Sehingga kita minta izin pada dimensi lain. Jadi tidak asal-asalan kita kebaskan ke depan, ke kanan kiri. Ini ketika membakar itu apakah tadi kan saya tanya jumlah itu. Pada saat kita membakar itu apa memang sesuai kerentek? Sesuai kerentek aja, karena ini sebenarnya bukan budaya kita. Mau bakar 2, 3, 5, 10 ya terserah. Kalau saya kebetulan ini saya suka bakar ini 5 ya. Saya punya prinsip nek 5 ini sedulur papat 5 pancer. Ini kebetulan saya kadang-kadang di rumah tuh bakar cuma 2. Kerenteknya aja gitu. Karena ini bukan budaya kita yang lidi ini sebenarnya. Paham nggih, Mbak Mumun nggih? Nah, dibakar 10 ya. Boleh. Kerenteknya 5 ya. Nggih. Siji juga boleh. Satu boleh. Nah, sehingga kalau kemarin tuh ada istilahnya
kelompok tertentu yang dogmatis. Iya. Kalau ingin ini dupanya sekian, ingin ini dupanya sekian. Nah, kalau misalnya malah kurang pas. Hitung-hitungan. Malah hitung-hitungan, jadi kurang pas gitu loh. Karena jangan sampai bangsa ini terus mabuk dogma, entah itu dogma asing maupun dogma lokal gitu loh. Biarkan nalar yang berbicara. Mau bakar berapa silakan. Mantranya silakan, mau pakai mantra seperti apa Hindu Jawa tadi, Aum Agnir Jutir Jutirang Dupastra Yana Maswaha, silakan. Kalau bahasa kita sesuai kita. Itu yang bagus. Sehingga kalau di video kita yang tata cara dan doa bakar dupa, saya jelaskan waktu itu saya mau naik ke Gunung Uluan Darat di Samosir sana, di Danau Toba sana. Waktu itu kebetulan mau hujan, malah sudah hujan waktu itu. Terus saya itu bakar dupa, terus saya doai saiso-isoku. Alam semesta itu berkehendak, Gusti nyembadani enggak jadi hujan sampai acara selesai jam 8 malam. Itu mulai jam 8 pagi. Nah, orang-orang Batak ini kan banyak yang heran, ingin belajar ilmu kita. Sampai dia bilang, enggak apa-apa, itu saya pakai bahasa Jawa mau kok sayang. Terus saya jawab, tidak ada Tuhan berbahasa Jawa, tidak ada Tuhan berbahasa Batak. Kalau nanti saya mengatakan, wow doanya paling bagus, paling mulia pakai bahasa Jawa, loh berarti Tuhan saya goblok, no, cuma taunya bahasa Jawa aja. Iya. Mosok kalah sama, mohon maaf, leluhur kita Sosro Kartono, kakaknya Era Kartini. Sosro Kartono ini wartawan dunia yang paling senior. Beliau menguasai 52 bahasa dunia. Lah mosok Tuhan kalah mbek leluhur wong Jawa menungso. Yang Sosro Kartono menguasai 52 bahasa. Kalau saya mengatakan, "Oh, kamu kalau berdoa paling mulia pakai bahasa Jawa." Gitu. Kalau kamu berdoa nggak pakai bahasa Jawa nanti nggak masuk surga. Nah, Tuhan kok goblok banget gitu loh. Tuhannya orang Jawa. Oh, Tuhannya orang Jawa. Pinter, Mbah Maula ini pinter. Doanya pakai bahasa kita aja. Sehingga waktu itu sama teman-teman udah caranya gini loh. Jadi secara keilmuan saya jelaskan secara rasional. Doanya pakai doa ibu Anda, bahasa ibu. Anda orang Batak, ya pakai bahasa Batak. Orang Sasak ya silakan pakai bahasa Sasak gitu loh. Tuhan Maha segalanya. Jadi doanya jumlah ya, udah saya jawab ya Mbak Mumun ya. Terus kalau kapan waktunya? Waktu bakar dupa ini sebenarnya ya setiap saat. Ketika kita punya kepentingan. Sebagai contoh, tadi saya katakan saya melakukan terapi orang yang sudah positif, dinyatakan positif COVID oleh medis. Ya itu ya saya bakar dupa. Yang sakit tanya, Pak ini dikasih doa enggak? Terserah. Doa boleh, enggak boleh. Doanya bagaimana? Ya doa aja pakai bahasa Anda minta supaya sembuh. Enggak pakai doa enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Bakar. Kalau pokoknya dupanya dupa herbal itu untuk terapi saya merekom. Tapi kalau dupanya dupa kimia saya tidak merekom untuk terapi. Untuk aromaterapi maupun untuk smoke disinfektan. Kalau dupa herbal itu tadi bahan-bahannya ya memang herbal, dari serbuk kayu, dari serbuk bunga, dari serbuk kulit buah ya. Kapan saja ada kepentingan. Tetapi kalau bisa ya minimal itu 1 mongso sondyakala. Mongso sondyakala itu ada 2. Sondyakala pagi, maksudnya sondyakala itu pergantian waktu. Pagi itu dari energi gelap ke energi terang. Atau sore. Dari terang ke gelap. Minimal 2 itu. Atau tengah malam. Tengah malam itu kalau bisa kita menemukan sirep kayon, kalau orang Jawa bilang.
sirep kayon. Sirep kayon. Jadi ternyata ini awalnya saya nggak percaya nih para pemirsa. Jadi ternyata alam semesta itu sekian detik itu sirep. Angin tidak berhembus, otomatis dedaunan tidak, kayon itu kan tumbuhan ya, itu tidak bergerak. Air itu juga tidak bergerak, walaupun air di sungai mengalir. Ini yang dinamakan sirep kayon itu tengah malam. Sekian detik, kira-kira 1 menit aja enggak ada, sekian detik atau maksimal 1 menit. Nah kalau bisa menemukan ini, wah luar biasa. Ndonga yo mesti keterkabul. Tapi untuk menemukan saat-saat ini memang yang agak sulit. Nah ini, dan ternyata leluhur kita udah tahu itu waktu sirep kayon. Saya pernah menemui itu beberapa kali. Tapi tidak banyak gitu loh. Hanya hitungan jari 5 itu enggak tahu genep atau enggak. Tapi saya pernah menemukan itu. Saya merasakan itu. Saya membuktikan itu. Sehingga mohon maaf ketika kita bicara tentang budaya Jawa, ajaran Jawa itu tidak menginginkan anak cucunya itu menganut paham opo jari. Atau menurut riwayat. Atau menurut koncone kancaku. Kancane kancaku, kanca-kancane kancaku gitu loh. Orang Jawa enggak boleh itu. Kenapa? Karena orang Jawa mengatakan sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Sepanjang-panjangnya jalan masih panjang tenggorokan manusia. Leluhur kita selalu mengajarkan lakonono le. Lakonono nduk. Ojo percaya jarine. Jangan menurut katanya, menurut riwayat. Menurut temenku, temennya kancaku, Seperti Bang Pocong. Ilmu iku kelakone kanthi lakonono, proses gitu loh. Jadi bahkan kita dalam berspiritual Jawa pun kita harus nglakoni proses. Kita tidak boleh jari ini gitu loh. Ini ketika bicara itu nih, mohon maaf yang paling dosa ini temennya Mas Panji nih, teman-teman guru itu. Kenapa? Dia kenal Tuhan aja belum, apalagi ngerti Tuhan. Lah dia sudah ngajari murid-muridnya itu. Anak-anak, ada Tuhan namanya ini. Loh, lah dia aja kenal aja belum loh. Loh kok sudah mendikte, memberitahukan ke anak-anak loh. Ini bagi orang yang sadar ndak mau itu wah itu nek ngomong ke dosa gede dosane itu. Wong dia sendiri kan contohnya gini. Saya belum kenal Mas Widi. Lah kok saya sudah bilang ke Mas Panji ada di Tulungagung tuh orang namanya Widi. Nah, kalau Mas Panjinya ini contohnya bagi contoh Mas Panji anak kecil gitu, yang tidak mau berpikir, ya mantuk-mantuk, oh di Tulungagung ada orang namanya Widi, mantuk-mantuk itu. Tapi kalau Mas Panji ini walaupun anak kecil itu cerdas, dia tanya, loh Pak Trimo, kapan kenal Mas Widi? Kenalnya di mana? Oh main di lah. Loh saya belum kenal, lah kan ya. Coba itu guru-guru itu sadari kesalahannya, kenal Tuhan aja belum kok. Kok sudah tahu namanya? Ya kalau orang Jawa kan tidak boleh memberi nama Tuhan. Alah, kenal aja belum. Apalagi kalau ditanya kenalnya di mana? Kapan? Buktinya apa? Seperti apa? Jangan diperbodoh bangsa ini dengan dogma-dogma yang tidak rasional. Jadi kita harus berproses. Nah sama kemarin ini saya sama admin ini kan
ada salah satu anggota itu yang anaknya meninggal dunia. Meninggalnya terpaksa. Jadi meninggal itu ada meninggal sempurna, ada meninggal terpaksa, ada meninggal dipaksa. Kalau meninggal dipaksa itu dibunuh. Kalau meninggal terpaksa itu kecelakaan. Nah, kalau yang benar ya meninggal sempurna. Sudah waktunya memang gitu loh. Ya. Terus saya bilang, karena dia anggota kita ya saya sambil guyonan, Pak, ndak usah sedih. Karena di dalam ajaran Jawa tidak mengenal demete kuburan nganti dino hari akhir. Jadi jangan khawatir gitu loh. Kalau perkara ajaran lain mengenal nanti menjadi penghuni kuburan sampai hari akhir, silahkan itu kan. Kita nggak perlu membuli atau menjelek-jelekan, nggak perlu. Cuman nalar kita aja yang berpikir sehat. Kalau saya tanya, bapaknya Mas Panji udah meninggal? Nah, kalau saya bilang bapaknya Panji dari demete kuburan, kira-kira mangkel ya. Sakit hati itu. Sama, bapak saya udah meninggal dan saya tidak percaya kalau bapak saya dari demete kuburan, dari penghuni kuburan. Di dalam ajaran Jawa tidak mengenal itu. Kalau ditanya jadi demete kuburan, penghuni kuburan sampai kapan? Hari akhir kapan gitu loh. Nah, ini udah ribuan tahun belum ada hari akhir kok. Jadi harus betul-betul berproses. Kapan membakar dupa? Sampun nggih Mbak Ulan nggih. Jadi setiap hari bakar silakan. Kalau di rumah saya ini saya tiap hari saya bakar. Jumlahnya nggak tentu. Jumlahnya. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Saya bakar tuh kadang di ruang tamu saya bakar. Dan pasti itu bukan kadang-kadang. Terus di tempat sembahyang itu saya juga bakar. Saya bakarnya kadang ya 2, kadang 3, kadang 5. Kalau ada yang minta tolong ya kadang-kadang lebih dari itu. Ya. Itu kapannya. Kalau untuk aromaterapi, untuk semua disinfektan ya setiap saat nggak apa-apa. Terus medianya tadi Mas Rizal tanya. Itu kalau medianya orang dulu kan jelas, yaitu padupan, prapen, pakai arang kan gitu. Nah, berhubung sekarang ini kan lidi, nah, ini tadi biasanya ada orang yang pakai pasir ya, tanah, ada yang beras ya. Nah, ini media itu semua itu boleh, semua itu boleh. Dan ketika kita bakar dupa seperti ini, kalau tata caranya bakar benar dan doa kita mampu memunculkan vibrasi, tempat atau bekasnya medianya untuk bakar ini ada mengandung energi. Sehingga bisa kita gunakan hal lain. Dan ini ilmiah loh ya, bukan dogmatis loh. Jadi ini menimbulkan energi dan ini bisa kita gunakan. Sebagai contoh gini. Sebagai contoh umpamanya ada orang minta tolong ke saya. Karena katanya di rumahnya itu kadangkala katanya ada energi negatif katanya. Sampai kadang-kadang anak kecil tuh sampai nangis. Nah, saya bilang coba jenengan membuat tepung beras kuning. Bakar dupa sekian. Berdoa. Pakai bahasa Anda saya pandu dari sini. Mohon maaf kadang-kadang orang minta tolong saya lewat telepon, tidak harus datang. Karena zaman milenial seperti ini tidak harus orang minta tolong datang terus bawa amplop, bawa gula, bawa kopi gitu. Wah. Ini zaman milenial ini. Nah, sehingga cukup dari telepon saja jarak jauh. Nah, setelah itu media tadi beras kuning beras kuning tadi ya atau beras putih ya tergantung permasalahan yang dihadapi ya. Setelah itu media tadi ini ditaburkan mulai dari belakang rumah, pintu dibuka untuk menggiring energi negatif itu keluar rumah.
Dengan catatan tadi cara membakar dupanya benar, berdoanya benar sehingga mampu memunculkan vibrasi doa. Nah, bagaimana vibrasi doa? Vibrasi getaran elektromagnetik. Ini pemirsa bisa simak video kita yang berjudul Kunci Doa Terwujud dan Munculkan Vibrasi, Energi Vibrasi. Jadi ketika kita berdoa, doa itu tidak monopoli agama tertentu. Doa terwujud atau tidak ini tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan orang tidak punya agama pun berdoa boleh dan bisa terwujud dengan catatan berdoanya benar mampu memunculkan vibrasi getaran elektromagnetik. Kalau nanti doa itu monopoli agama itu orang-orang ateis itu tidak beragama malah pinter-pinter malahan. Jadi getaran vibrasi ini yang terpenting. Dan di dalam budaya Jawa juga ini tidak diperbolehkan minta-minta, ngemis. Sehingga orang Jawa tidak ada kata nyenyuwun atau ngemis, tetapi adanya nenuwun. Nah ini Mbak Molan paling imut ingat ya Mbak ya. Orang Jawa kan memang dilarang jaluk-jaluk itu. Nyuwun-nyuwun kan tidak boleh, tapi nenuwun. Ya. Nenuwun itu bukan minta-minta gitu loh. Ya. Ada beberapa orang yang kena sengkolo. Ini untuk luar sengkolo itu ada tradisi ngemis itu ada. Tapi hanya untuk ritual syarat dan yang tempat ngemisnya tidak di pinggir jalan gitu loh. Sehingga kalau pakai ajaran Jawa tidak ada itu pengemis di pinggir jalan itu. Entah itu ngemis untuk dirinya sendiri ataupun ngemis untuk bukan dirinya sendiri gitu loh. Nah, sehingga tema kita kemarin di Kediri itu apa namanya? Jejuluk Kinarya Suwuk. Suwuk itu di atas doa, karena kita harus memunculkan vibrasi. Sehingga orang-orang dulu biasanya mamane anak kecil njaluk nang bayi, njaluk suwuk. Di suwuk nih, Mbah Maulan nggih. Sehingga menurut orang Jawa, menurut budaya Jawa, ajaran Jawa, yen iso aja dadi wong tuwa kang tuwas, kakean brabas kakean ampas. Wong tuwa sing iso menehi uwur lan sembur. Uwur niku napa? Uwur niku harta benda. Uwur. Terus lajeng sembur. Sembur niku suwuk sing manjur niku lho. Pitutur kalian napa niku? Napa niku? Suwuk sing manjur, donga sing mandi ngoten. Tapi karena kebanyakan sekarang kan orang itu dimakan kalender. Oh, dimakan kalender nggih. Karena memang menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Banyak di antara kita tuh cuma sekedar tua karena memang termakan kalender kalau menurut Mbak Mumun ini tadi. Ngoten nggih, nanti Mas Rizalnya medianya silakan. Kalau ingin mempelajari lebih detail, saya suka dengan anak muda yang bicara tentang Jawa itu dari sisi sains dan teknologi, jangan dogmatis. Dan ini apa yang saya katakan semua itu ilmiah. Dan saya sudah membuktikannya untuk menolong orang. Bagi orang yang non sewu, kalau Pak Tri mau nolong orang lewat telepon kan nggak dapat amplop, nggak dapat gula kopi, beli sendiri. Wong kebetulan saya nggak ngopi, saya nggak ngerokok kok malahan. Nah, jangan khawatir, Tuhan itu kaya raya. Dan apa yang saya katakan itu bisa dipelajari oleh orang lain dan diajarkan pada orang lain gitu, tidak dogmatis gitu. Karena kunci doa itu sebenarnya adalah bagaimana kita mampu memunculkan vibrasi, energi. Tidak terkait dengan apapun, apa agama Anda. Bahkan Anda tidak beragama sekalipun, bisa terwujud. Tapi kalau doa kita belum terwujud, berarti kita belum mampu memunculkan vibrasi tadi. Apakah saya yang pernah nolong gitu terus otomatis bisa? Belum tentu. Karena manusia itu adalah sumber energi elektromagnetik. Kadangkala energi dalam tubuh kita sedang on. Kadangkala sedang tidak on.
Perbedaannya di situ. Ya. Mudah-mudahan Mas Rizal nanti semakin belajar banyak tentang budaya leluhur, budaya Jawa. Dan berproses sendiri, jangan percaya jari ini, menurut temenku gitu. Nah, mencari. Nah, terus Mbak Mumunya udah tadi ya? Pada saat kita ini membakar itu kan saat-saat tertentu kita memang lebih mendekat ke alam ya. Iya. Untuk lebih jok itu loh, kita kadang mungkin untuk masuknya itu Ngesel. menyatakan kita menyukai aplikasi itu Iya. sendiri. Oh, iya. Kita menujunya itu. Iya. Iya. Apakah juga tergantung dari jumlah atau memang berkaitan dengan nges itu? Iya. Jumlah terserah, ya. Tetapi kalau kita bicara dupa, ini tadi kan baru saya sampaikan tentang bahannya. Ada herbal, ada kimia. Aroma dupa ini juga ada dua jenisnya. Ada dupa wangi, ada dupa harum. Nah, kalau wangi itu lebih cenderung reaktif, reaksional. Wangi. Tapi kalau harum itu lebih soft, lebih lembut. Sehingga mohon maaf kalau di Tulungagung ini selain terkenal ketoprak Siswa Budoyo, ini salah satu pemainnya Mas Panji ini, kan juga terkenal apa jaranan. Ya, jaranan. Jaranan ya. Saya juga termasuk salah satunya. Nah, cuman sayangnya gara-gara takut dibully oleh tokoh-tokoh agama tertentu, jaranannya sudah kehilangan jati diri. Cuman sekedar tarian. Padahal kalau jaranan yang bener ya kudu ono sing dadi. Iya. Nah, kudu ono sing dadi. Tapi akhir-akhir ini kan gara-gara takut, oh itu kelebon setan. Akhirnya gak ono sing dadi, gak oleh dadi. Karena gara-gara wedi dibully oleh tokoh agama tertentu. Udah, pokoknya untuk melestarikan budaya leluhur tidak diperlukan dalil. Jangan kita mau ditakut-takuti. Simak juga video kita, surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Jangan mau diiming-imingi orang-orang tertentu, ajaran tertentu yang memakai iming-iming surga. Mereka nggak punya surga. Surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Karena memang surga itu bahasa Jawa. Di Al-Quran tidak ditemukan kata surga, di Injil tidak ditemukan kata surga. Neraka juga bahasa Jawa. Di Al-Quran tidak ditemukan kata neraka, di Injil juga tidak ditemukan kata neraka gitu loh. Jangan takut gitu loh, ditakut-takuti yang bukan miliknya. Dan itu memang milik kita. Nah, jaranan, kembali ke jaranan tadi ya. Jaranan ini kalau istilahnya untuk ndadi, ini dibutuhkan dupa yang wangi. Bukan dupa yang harum. Sehingga kalau orang-orang pemain jaranan kasih aja dupa yang harum, umpamanya gaharu, nggak bisa. Belajar hati, Pak. Nggak bisa ndadi, Pak. Kalau dikasih yang rasional itu, yang wangi. Yang harum nggak bisa. Yang wangi nggak bisa. Kalau wangi bisa. Cepat reaktif soalnya. Yang wangi itu reaktif, reaksional, cepet. Tetapi biasanya yang hadir itu biasanya ya nun sewu, napa sukmane kewan, sukma tingkat bawah. Wangi itu ya. Ya, yang wangi itu. Acara kasar itu. Ya, ini bukan soal harga loh ya. Yang wangi harganya mahal banyak ya. Ini orang pemburu harta karun itu kadang-kadang ya dia pakai aroma wangi. Harganya mahal. Ini bukan soal harga. Yang wangi yang murah ada, yang mahal juga ada. Yang harum itu yang murah ada, yang wangi juga ada. Nah, kalau kita ingin meditasi, ya tujuannya apa dulu? Nah, kalau tujuannya kita mohon maaf namanya di tempat-tempat tertentu untuk apa istilahnya menyisihkan makhluk halus yang bersifat kasar ya pakai wangi. Tapi kalau kita meditasi untuk manunggaling kawula Gusti, untuk komunikasi dengan sukma leluhur ya pakai harum. Bagaimana kita supaya bisa nges masuk itu tadi? Ini memang ada teorinya karena selama ini banyak anak-anak muda yang tidak paham itu sing jenenge
beda nih meditasi semedi itu aja nggak bisa. Di medsos itu seringkali berseliweran itu meditasi. Padahal kadang-kadang dia tidak paham antara meditasi dengan samadhi itu beda. Meditasi itu dari bahasa Belanda, meditate concentrate. Kalau semedi itu memang bahasa Jawa kuno. Teorinya berbeda, konsepnya juga berbeda. Kalau meditasi ini masih memakai sarana titik konsentrasi dan masih menggunakan nalar. Biasanya kalau kita belajar meditasi itu titik konsentrasinya apa? Cermin. Dengan kita memandang wajah kita. Terus ada titik konsentrasinya itu dupa. Jadi kita memandang dupa. Ada kalau memandang istilahnya titik tertentu. Itu meditasi kelasnya. Tapi kalau semedi tidak. Semedi itu konsepnya adalah mengistirahatkan daya rasa dan daya nalar kita supaya daya hidup kita ini mampu muncul, supaya mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Ini nanti pada session lain kita bicara tentang teknik-teknik samadhi, saya jelaskan. Nah, kalau Mbak Mumun ingin trans, ya, ini sebenarnya jaranan itu adalah ilmu trans. Nah, bagi yang nggak paham kan dibully, diserang. Nah, padahal jaranan ini adalah ilmu trans, peralihan alam trans. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sama ada temen yang ya anggota kita yang memang ahli jaranan, kita ke Kute. Itu waktu tahun agak lama, udah lama itu para bule-bule itu wisatawan dari Eropa itu rela membayar sekian puluh dolar supaya bisa trans. Karena menurut mereka ini ilmu pengetahuan trans. Nah, ketika kita meditasi, ya kita harus bisa trans. Bagaimana sukmo sejati kita? Sukmo sejati itu kalau bahasa Indonesianya daya hidup kita. Mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Kalau bahasa Jawanya itu sukmo kawekas. Sepanjang kita tidak mampu sukmo sejati kita komunikasi dengan sukmo kawekas, ya kita sulit. Kita harus belajar ke sana. Dan ini butuh pelatihan-pelatihan, tidak bisa instan. Nah, kemarin saya juga ditanya, kalau di dalam ajaran Jawa, orang meninggal itu bagaimana? Kalau raganya jelas, raga kita kan dari tanah, ya kembali ke tanah. Ada yang tanya, mosok Pak, raga manusia itu dari tanah? Terus saya tanya, Anda makan nasi enggak? Makan. Nasi itu dari apa? Dari padi. Ditanam di mana? Tanah. Ya udah. Kalau raga manusia terbuat dari tanah, kembali ke tanah. Tapi sukmo sejati, ini harus kembali ke sukmo kawekas. Nah, bagaimana caranya? Itulah orang Jawa memberikan pembelajaran semedi. Melakoni mati sakjroning urip, supaya sukma kita sudah terbiasa komunikasi dengan Sang Yang Maha Hidup. Ya. Jadi nggak bingung. Mati itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena memang itu sebuah proses yang harus kita lalui. Di dalam ajaran Jawa tidak mengenal siksa kubur, jangan takut gitu. Yang penting kita mati memang sudah waktunya. Mati sampurno, bukan mati dipaksa, bukan mati terpaksa. Ngaten nggih Mbak Mumun nggih? Ya, nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol tentang dupa atau kemenyan. Nah, ini ada lagi mau yang nambah? Silakan. Mas Yusuf jangan diam aja. Mas Widi mau ditambah? Oh, J, nun sewu. Nun sewu, Mbak. Sukmo ini terus pundi, Pak? Suwi, Mbak. Ya, nggih. Nun sewu niki tambahan ingkang dipun wastani ngraga sukmo. Oh, ngeten. Nggih, matur, Mbah Maulan. Ada lagi yang Mbak? Mas Panji? Mbak Mumun? Mas Rizal yang muda? Enggak, ya.
Terima kasih Mbah Maulan. Jadi ada kata-kata ngrogoh sukmo. Ya. Niki sebenarnya banyak bahasa yang salah kaprah. Ngrogoh sukmo niku ngrogoh sukmo. Bukan ngrogoh. Ngrogoh sukmo, bukan ngrogoh. Ngrogoh niku kalau kita bahasa Indonesia kan itu beraga sukma. Kalau dalam bahasa Jawa lain disebutkan apa? Kadya kodhok ngemuli leng. Kodhok ini adalah gambaran dari sukma kita. Leng, secara rasio tidak mungkin toh kodhok cuman segini ya. Seginilah kata itu ya. Terus dia ngemuli leng. Leng itu kan rong apa? Lubang rumahnya tadi. Kan tidak mungkin toh ini ngemuli itu apa? Ngemuli itu apa? Menyelimuti kan tidak mungkin secara rasio tidak. Tetapi ini adalah beraga sukma. Nah, ketika kita tadi sudah saya katakan sukmo sejati kita atau daya hidup kita sudah muncul, itu akan menyelimuti raga kita. Akhirnya apa? Akan menjadikan sabdo dadi. Ya. Sabda kita itu akan terwujud. Sehingga kita tidak harus dalam kasana ajaran Jawa kita nggak boleh ngomong seenaknya sendiri, colometan nggak boleh. Bahkan salah satu kunci doa terwujud itu apa? Yen pengen dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Lah saat ini kan banyak orang yang omongane we ora mandi kok, kon kepengin dongane mandi. Nah, kalau kepengin dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Kalau kepengin doamu itu terwujud, ya, terkabul, ya wujudkan kata-katamu. Ini banyak orang kadang-kadang hal sepele, udah janji mau ke rumahnya Mas Widi gitu ya, nggak jadi. Terus alasannya sibuk, alah. Ini kan nggak boleh ini. Kalau mengatakan sibuk itu berarti apa kita dimakan Bathara Kala gitu loh. Ada orang Jawa yang bisa kayak gini Pak, yang belajar ngomong-ngomongan gitu. Yeah. Ini juga termasuk. Belajar ngomong-ngomongan itu. Oh iya. Oh kesana juga. Betul, itu tadi yang dikatakan jangan kepingin dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Itu tadi nanti ini mau Mbah Maulan ngerogoh sukmo, bukan ngerogoh sukmo Mbak, ngerogoh beraga sukma. Sehingga apa namanya sukmo sejati kita, daya kita itu menyelimuti tubuh kita. Kadya kodhok ngemuli leng, seperti kata menyelimuti rumahnya. Sehingga nanti perilaku kita, ucapan kita ini adalah perilaku sukma kita, perilaku ucapan sukma kita. Kita sehingga harus hati-hati. Sehingga apa ucapan kita dadi, sabdo dadi. Sehingga umpamanya cucunya Mbah Maulan sakit, cuman ambil air putih, dongani hewes, ombekno le, waras gitu. Sehingga dengan cara seperti ini Mbah Maulan harus belajar untuk sering-sering semedi. Sekaligus ini pembelajaran. Kalau sudah tiba waktunya Mbah Sukmo sejati ini Maulan, ini udah biasa komunikasi dengan Sang Sukmo Kawekas. Tidak perlu takut engko dadi demite kuburan. Dalam ajaran Jawa tidak ada itu dadi demite kuburan, penghuni kuburan itu. Kalau raganya kembali ke tanah, iya memang berasal dari tanah kok. Ya. Oke, udah cukup, ada lagi? Udah. Cukup. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang dupa atau kemenyan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata krama kami yang tidak memadai, ya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan Yayasan Raket Prasaja di lain kesempatan. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.